Bagaimana jika sebuah imperium besar harus dimatikan paksa dalam semalam? Tahun 929 Masehi, Jawa Tengah mengalami hard reset. Sebuah bencana vulkanik masif memaksa Empu Sindok menghapus seluruh database kekuasaan di kaki Merapi dan memindahkannya ke timur. Hari ini kita akan membedah logika, apakah ini pelarian ataukah strategi optimization demi bertahan hidup. Kita sering mendengar Mataram kuno pindah ke Jawa Timur. Tapi mengapa wilayah sesubur Yogyakarta dan Klaten ditinggalkan begitu saja? Mari kita masuk dalam Awikno astu swastisaka warsatita ika pankasaan. Setelah era Diapalitum yang agung, Mataram mulai mengalami instabilitas sistem. Suksesi kepemimpinan menjadi rumit. Raja Daksa lalu Tulodong hingga Rake Wawak mewarisi tahta di tengah bank politik yang hebat. Ada ketegangan antara faksi-faksi Sisa, Wangsa Selendra, dan Sanjaya. Dalam kacamata data saya, variabel legitimasi mereka mulai melemah. Konflik internal membuat operating system Mataram mulai melambat. Namun, di saat elit politik sibuk berebut pengaruh, alam menyiapkan sistem crash yang sesungguhnya. Jawa Tengah yang selama 2 abad menjadi home serve candi-candi megah mulai menunjukkan sinyal bahaya. Para ahli geologi menyebutnya erupsi sama. Merapi tidak sekedar meletus, ia melakukan force major. Ia adalah penghancur. Hujan abu vulkanik dan aliran lahar dingin menimbun infrastruktur vital. Secara mistis, ini dianggap sebagai kemurkaan dewa. Secara teknis, ini adalah infrastruktur failure. Sawah-sawah tertutup abu, irigasi rusak total, dan rakyat kehilangan sumber daya. Empu Sindok yang saat itu menjabat sebagai Raki Hino atau sistem administrator kerajaan menyadari bahwa Jawa Tengah sudah mencapai end of life. Jika sistem tidak segera di-restart di tempat baru, peradaban ini akan terhapus selamanya. Inilah saat keputusan yang paling berani dalam sejarah Jawa yang pernah dialami. Mengapa Jawa Timur? Mengapa lembah Sungai Brantas? Empu Sindok tidak memilih lokasi secara acak. Ia melakukan market analisis. Jawa Tengah berbasis agraris gunung, namun Jawa Timur menawarkan akses maritim sungai. Tahun 929 Masehi, Empu Sindok melakukan tindakan yang dianggap mustahil. Ia tidak membiarkan operating sistem Medang mati terkubur. Ia melakukan hot migration. Ia memimpin ribuan penduduk yang selamat melintasi hutan belantara menuju ufuk timur. Mereka tidak hanya membawa harta, mereka membawa master database peradaban Mataram dalam ingatan dan prasasti mereka. Banyak yang mengira Empu Sindok membangun kerajaan baru yang asing. Itu salah besar. Sindok meninggalkan jejak digital yang jelas dalam setiap prasastinya. Ia berteriak melintasi waktu dengan kalimat sakral. Kita prasida mangraksaka datuan, rahyangta ibumi Mataram iwatu galuh. Artinya, kita di sini, di Watu Galuh, tetap menjaga kedaton leluhur kita di bumi Mataram. Ini adalah authentication key. Sindok menyatakan bahwa meskipun fisiknya berpindah, source code peradaban ini tetaplah Mataram. Ia sedang melakukan restart, bukan mematikan total. Ia memastikan bahwa api suci yang menyala di Prambanan tidak akan padam di tangan dinasti Isyana. Perpindahan ini dilakukan dengan presisi seorang teknokrat. Titik pendaratan pertama adalah Tamlang. Tercatat dalam prasasti Turian tahun ke-929, ini adalah temporary server, tempat mereka mengonsolidasi pasukan dan rakyat. Namun, Tamlang hanyalah awalan. 8 tahun kemudian, pada 937 Masehi, Sindok memindahkan pusat kontrol ke Watu Galuh di tepian Sungai Brantas, yang sekarang kita kenal sebagai Jombang. Mengapa Brantas? Karena Sindok menyadari bahwa masa depan adalah konektivitas. Sungai Brantas adalah jalur transmisi data dan perdagangan tercepat di masa itu. Jombang bukan sekadar ibu kota. Ia adalah hub maritim baru yang akan menghubungkan Jawa dengan dunia internasional. Melalui Sungai Brantas, Medang kini bisa terhubung langsung dengan perdagangan dari India, Cina, hingga Arab. Ini adalah upgrade dari sistem agraris tertutup menjadi sistem perdagangan terbuka. Ini bukan sekadar nama. Sri Maharaja Rakehino, dia Sindok Sri Isana Wikrama, Darmotunga Dewa Wijaya. Ini adalah protokol kekuasaan yang dirancang untuk menyelamatkan sebuah peradaban
dari ambang kepunahan. Dia menetapkan pondasi Wangsa Isyana, dinasti yang akan melahirkan penguasa-penguasa legendaris. Bukti ketangguhan algoritma Sindok bahkan terukir abadi di sebuah batu yang kini tersembunyi jauh di Museum Kolkata, India. Prasasti itu menggambarkan garis keturunan yang tak terputus dari Empu Sindok hingga sang pahlawan besar, Airlangga, di abad ke-11. Bayangkan, data kejayaan kita terkunci di tanah India, menjadi saksi bisu bahwa keputusan Sindok untuk pindah ke timur adalah strategi penyelamatan peradaban paling sukses dalam sejarah Nusantara. Tanpa keputusan restart di Watugaluh, mungkin nama Airlangga dan Majapahit tak akan pernah ada dalam buku sejarah kita. Empu Sindok banyak meninggalkan prasasti di Jawa Timur, di antaranya prasasti Turen yang berisi penetapan tanah Sima untuk pendirian bangunan suci, aturan perdagangan dan ketentuan pungutan pajak pendapatan, pemberian sedekah serta sumpah dan kutukan. Om Wignawastu Swasti Saka Warsatita Eka Pancasat Astasata Srawana Masa Titi Pancadasi Sukla Paksa Wausu Wara Srawana Nastra Brahmana Dewata Sobhagya Yoga Tatkalanya Nugraha Sri Maharaja Rekhinodia Sindok Sri Isana Wikrama Darmotunga Dewa Wijaya Tumurun Idan Atulpu Sahitya Anak Banua Ikulawara Samhanda dan Atiu menambah istri Maharaja meminta Inanugrahan lemah Panadagana Nirakusala. Hati-hati dengan kutukannya. Bagi siapa saja yang melanggar ketetapan ini, ia akan hancur seperti telur yang dipukul batu. Logika kutukan ini sebenarnya adalah data encryption, cara leluhur mengunci hukum agar sistem tidak korup. Sistem baru ini bertahan hampir 100 tahun di bawah dinasti Isyana, hingga tibalah era Dharmawangsa Teguh. Ia ingin melakukan global monopoli atas jalur rempah-rempah yang memicu fireball dari kerajaan Singosari. Tahun 1016 Masehi terjadi serangan Mahapralaya. Raja Luaran, agen bayaran Sriwijaya, menyerang saat pesta pernikahan suci. Ini adalah serangan malware yang mematikan. Istana Medang dibakar habis, raja tewas, rakyat kocar-kacir dalam satu malam. Peradaban Mataram kuno yang sudah bermigrasi ke Jawa Timur akhirnya mati total. Peradaban ini mencapai titik game over. Namun di tengah keruntuhan Mahapralaya, seorang pemuda bernama Airlangga berhasil melakukan data backup. Ia melarikan diri ke hutan, bertapa, dan mengumpulkan sisa-sisa source code Medang. Nantinya dialah yang akan melakukan reinstal peradaban Jawa dan melahirkan kerajaan-kerajaan besar selanjutnya. Mataram kuno tidak benar-benar mati. Logikanya hanya berpindah, beradaptasi, dan berevolusi. Menurut Anda, jika kita mengalami hard reset hari ini, apakah kita siap membangun sistem yang lebih kuat seperti Empu Sindok? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Subscribe untuk membedah peradaban kita selanjutnya.